yang gara-gara Thailand sama Malaysia full tim kan, yang memang dari dulu kan sebenarnya SEA Games itu untuk bulu tangkis regenerasi kan, dan itu saya setuju banget gitu loh, karena ya gimana ya, SEA Games ya bukannya meng-underestimate gitu, cuman oke. Sampai sekarang apakah udah ada yang saya dengar memang kalau mau sparring saya yang request, karena kan ya balik lagi kan atlet kan nggak boleh lebih tinggi juga dari asosiasinya gitu, dan untuk saat ini memang kemarin kan juga padat banget juga, jadi masih masih apa ya, masih belum sempet sih waktunya juga gitu. Mungkin ya kalau memang ada senggang lama ya mungkin bisa latihan bareng sana gitu, cuman untuk saat ini belum. Tapi kedepannya dengan prestasi yang bagus kan, oke, secara tim nasional kan untuk Asian Games ya, Thomas ya, apakah kalau misalnya dipanggil apakah siap bisa join? Siap siap lah pasti, karena kan ya untuk apa ya, untuk Indonesia juga gitu. Kayak kemarin pun SEA Games pun sempat di apa ya, sempat ditanya juga lah sama Ko Didi juga gitu untuk SEA Games kan, karena memang yang gara-gara Thailand sama Malaysia full tim kan, yang memang dari dulu kan sebenarnya SEA Games itu untuk bulu tangkis regenerasi kan, dan itu saya setuju banget gitu loh, karena ya gimana ya, SEA Games ya bukannya meng-underestimate gitu, cuman ya itu waktunya memang yang muda-muda nyoba tuh gitu, kayak saya dulu sama Ginting kan gitu-gitu, ya memang ujinya di situ gitu. Dan apa ya, kayak ya saya thank you juga di invite gitu loh waktu itu, cuman saya sempat ngomong 50-50 nih kan waktu sebelum Hilo tuh, ini antara World Tour atau enggak nih. Mungkin kalau enggak World Tour mungkin saya bisa join gitu, tapi kalau main World Tour kan agak dempet tuh, jadi saya masih bilang kok kayaknya coba dipikirin dulu ya sampai Hilo tuh waktu kemarin. Nah pas Hilo lebih lagi gitu, lebih kayak chance-nya tuh lebih besar lagi, jadi ya saya bilang sama Ko Didi juga, maksudnya thank you invitation-nya ya, mungkin tapi untuk saat ini ya saya percaya sama yang junior satu, dan yang kedua saya belum bisa join gitu loh, karena memang persiapannya tuh mepet banget, dan ya balik lagi kan kalau main SEA Games nggak bisa setengah hati juga gitu loh, kita harus benar-benar fight. Nah itu saya nggak tahu, dan saya menjaga untuk apa ya, untuk di World Tour-nya juga gitu loh nantinya gitu. Jadi memang apa ya, sebisa mungkin untuk tidak terlalu di force juga badan ini gitu loh, karena kan tadinya juga saya juga nggak tahu tuh SEA Games kan siapa yang main, tapi sepengalaman saya biasanya memang kan yang junior-junior kan, jadi ya nggak ada kepikiran sama sekali sampai kemarin itu ditanya gitu loh, makanya sempat ya agak kaget juga gitu. Memang ya gara-gara Thailand Malaysia aja tuh full tim jadinya malah ya kita ditanya, tapi ya thank you loh, maksudnya invitationnya juga gitu. Waktu kamu pertama kali memutuskan keluar kan kamu udah menghitung nih Yep. apa pengeluarannya Ya. apanya semua yang kamu keluar. Nah dengan udah berjalan berapa bulan ini ada nggak yang nggak sesuai ekspektasi kamu untuk wah ternyata gede banget di luar dari perkiraan atau apa kayak pengeluarannya atau apa Pengeluarannya sih iya sih. Yang saya nggak expect tuh waktu World Champ sih, World Champ itu emang gede banget sih emang. Cuman ya maksudnya ya balik lagi tuh, nggak tahu juga, mungkin ya Tuhan kasihan juga nih anak nih, kayak udah keluar banyak nih, udah kasih deh kemarin itu, jadinya lumayan kan buat berangkat pertandingan ke depan lagi gitu loh. Cuman ya balik lagi ada beberapa momen yang tidak tidak sesuai ekspektasi dan bahkan di luar ekspektasi. Ya tapi kan kadang ya hidup juga kayak gitu gitu loh. Maksudnya selama ini di dalam kan ya kita dalam tanda kutip ya nyaman lah. Kita ya pokoknya tinggal berangkat, kita difasilitasi gitu, dan kadang dengan momen-momen atau hal-hal kecil seperti itu tuh kita kurang, bukan kurang menghargai ya, apa ya, kayak kita kurang aware lah. Kita kurang 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 bisa untuk nge-push lebih lagi tuh limit kita di mana gitu. Jadi ya ada plus minus lah gitu. Plusnya mungkin saya bisa tambah pengalaman baru, bisa kayak misalnya kayak kemarin tuh dari naik pesawat, terus kita naik bis, naik kereta. Wah, jadi ya ada momen itu tuh yang biasa kita cuman ya udah duduk, disediain, udah jalan gitu. Tapi nggak ada momen itu tuh yang bisa kita ceritain nanti gitu loh. Makanya kemarin pas jalan bertiga 3 minggu kayak ih enak juga ya. Ya walaupun memang ya nggak enak-enak banget sih gitu. Cuman kayak feel-nya tuh kayak ya
liburan plus pertandingan lah kayak gitu loh. Jadi lebih lebih ada momen itunya gitu. Tapi kalau buat manage keuangan tuh kamu sendiri atau kamu mau hire orang? Enggak saya, karena kebetulan saya lumayan lah untuk manage uang itu, lumayan apa ya, lumayan bisa tuh perhitungannya, dan selalu setiap kejuaraan pasti pengeluaran, pemasukan, prize money, semua bonus apa itu saya hitungin. Nanti tinggal rekapnya di akhir tahun. Makanya saya supaya jangan minus aja nih akhir tahun. Kalau kayak Dedis kan pernah tuh hitung-hitungannya kalau bisa naik kereta ngapain naik pesawat. Betul. Kamu juga kayak Iya dong, pastilah. Kalau ada yang murah kenapa masih mahal? Tapi maksudnya tetap yang nyaman ya. Dengan batasannya nggak yang cari yang murah banget sampai penerbangan jadi 30 jam, nggak juga gitu loh. Tetap yang wajar, yang sewajarnya, dan ya compare lah satu sama lain gitu. Tapi jadi ya karena mungkin saya suka buat ngurus-ngurus kayak gitu kali ya. Jadi buat saya tuh bukan suatu hal yang berat gitu. Tapi ya balik lagi, saya butuh orang yang ngingetin. Kadang kan kayak ngurus visa, kadang misalnya let's say kayak besok kalau jadi ke Cina, kan harus diurusnya tuh dari kapan. Kayak kemarin juga misalnya Jepang kan nggak jadi juga karena visa juga kan. Karena memang visa dari Jepangnya yang ngasih invitation letternya lama. Terus kita harus bermain tiga minggu di Eropa, jadi nggak sempat. Jadi yang semacam ya, yang kayak gitu aja yang butuh didiskusin. Dan ya saya minta tolongnya ke Vicky sih waktu itu. Kemarin yang jadi perhatian orang-orang juga kan catatan bahwa Jojo prestasinya lebih banyak setelah Ya. keluar pelatnas dibanding sebelum di setahun terakhir ini. Sedangkan kan kamu juga sebenarnya berfokus atau fokus utamanya dulu setelah keluar dari pelatnas masih ke pemulihan cedera. Tapi apakah memang lebih lebih berprestasi di luar pelatnas itu menjadi salah satu apa ya, kayak eager kamu gitu setelah keluar dari pelatnas? Sebenarnya balik lagi sih, setelah keluar pelatnas bukan, ya pasti ada motivasi juga. Karena bagaimanapun kan saya juga ada tanggung jawab dengan sponsor juga kan. Mereka yang mensupport saya, mereka yang mendukung saya. Jadi ya memang mau nggak mau saya tetap harus ada tanggung jawab untuk itu gitu. Tapi setelah keluar dari pelatnas saya sebenarnya ingin punya tim saya sendiri yang memang bisa diajak berdiskusi, kita cari solusi bareng, kita duduk bareng, kita kita mapping nih, apa sih yang di badan saya nih yang sekarang keluhan, apa yang bisa kita improve, apa yang harus kita jaga, dan bagaimana kita melangkah ke depannya gitu. Itu kan yang sebenarnya lebih penting dibanding hasil gitu. Jadi sebenarnya fokusnya lebih ke sana dulu. Kayak balik lagi yang saya bilang tadi, untuk Eropa kemarin saya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Setelah juara Korea ya sudah, puji Tuhannya juga percaya diri mulai timbul balik, dan saya pengen ngelakuin yang terbaik aja gitu di Eropa gitu. Tanpa ada kayak oh saya pengen juara misalnya let's say 1 juara di Eropa segala macam, enggak gitu. Tujuan saya memang saya pengen coba improve lagi nih. Terakhir di Korea kan sampai 500, pas di 750 kan lebih banyak lagi tuh pemain-pemain turun, si Yuki, ada Victor, ada banyak lah pemain-pemain gitu loh. Jadi saya pengen coba lagi seberapa jauh sih improvement saya selama ini gitu loh. Dan so far sih menurut saya itu cukup berjalan baik dengan yang saya diskusi sama tim semua segala macam. Apa sih keuntungan yang paling kamu rasakan dengan punya tim sendiri? Karena saya balik lagi, karena saya tahu tujuan saya tuh kemana, saya tahu apa yang menjadi prioritas saya tahu apa yang saya ingin lakukan, dan itu yang saya butuhkan dari tim saya. Jadi tim saya adalah orang-orang yang mungkin kalau kita ngomong mereka bukan yang terbaik lah di Indonesia, mereka bukan yang terbaik di dunia mungkin, tapi sebenarnya yang saya butuhkan adalah orang yang bisa ngerti, orang yang paham, pasti yang punya ilmu juga, dan yang bisa diajak bekerja sama. Itu yang paling penting menurut saya, karena percuma mereka punya gelar setinggi tingginya tapi mereka nggak mau diajak kerja sama, ya buat apa gitu, nggak akan ketemu tuh solusinya gitu loh. Jadi ya itu yang saya rasa, saya bersyukur juga lah maksudnya punya tim, punya dapet tim orang-orang yang memang bisa bekerja seperti itu.